Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Rahma di Parit Baru TV. Nah, kali ini Rahma ada di Desa Jeruju Besar dan bakal ketemu sama salah satu orang hebat di balik Desa Jeruju Besar ini. Siapa lagi kalau bukan Bu Nur. Halo Bu Nur. Halo. Nah, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ibu sibuk apa nih Bu belakangan ini Bu? Yang namanya kepala desa Iya. ya sibuknya ngurus desa. Oh, sibuk ngurus desa ya, jadi. Iya. Nah Bu, Rahma penasaran nih Bu sama Bu Nur sebagai kepala desa di Jeruju Besar ini, karena yang Rahma tahu tuh biasa kepala desa tuh identik dengan laki-laki. Kenapa sih bisa Ibu yang menjadi kepala desa kalau boleh tahu nih Bu? Sebenarnya ceritanya agak panjang sih. Okay. Tapi karena memang mungkin saya juga dari desa. Waktu itu kan kemudian setelah kuliah itu bekerja di Pontianak, kemudian saya diminta untuk pulang ke desa. Waktu itu memang ada yang namanya mengelola lembaga keuangan mikro syariah yang memang sifatnya lebih cenderung ke sosial. Nah, berjalan beberapa tahun, kalau tidak salah saya kurang lebih 11 tahun ya di sana. Nah, waktu 2015 itu waktu mau pencalonan kepala desa itu ada beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat mencoba untuk memujuk saya untuk calon sebagai kepala desa. Nah, awalnya juga saya tidak ada minat ke sana kan. Oleh karena kemarin memang yang mengizinkan orang tua, suami dan keluarga, akhirnya saya coba. Nah, dalam perjalanannya ikut calon juga. Nah, waktu itu ada 4 calon, 3-nya laki-laki, 1-nya perempuan. Nah, alhamdulillah ternyata diberikan izin oleh Allah kan, terpilihlah 2015 itu di bulan Desember. Nah, 2015. Perasaan Ibu gimana Ibu pas terpilih? Ya, yang pasti saya mempunyai tanggung jawab dan tugas yang lebih berat dibanding seperti biasa kan, karena ya kepala desa ini yang namanya juga kepala desa, semua yang berkaitan dengan kemasyarakatan, berkaitan dengan pemerintahan desa, semuanya diurus, mulai dari orang hidup sampai orang mati, diurus semua kan. Oke Bu, ngomongin soal Jeruju Besar, mungkin Rahma kepo nih Bu, apa sih yang identik di Desa Jeruju Besar nih Bu? Iya, Jeruju Besar ini adalah suatu desa yang memang letaknya paling ujung di sebelah barat. Nah, jadi sebelah baratnya itu berbatasan dengan Laut Natuna atau biasa dikatakan Laut Cina Selatan. Nah, itu memang letaknya laut lepas. Nah, jadi di Jeruju Besar ini, setelah Jeruju Besar ini sebelah baratnya tidak ada lagi, yang ada hanya laut lepas. Nah, itulah Laut Cina Selatan. Nah, identik dengan Desa Jeruju Besar ini adalah pertanian dan perkebunan. Nah, 70% itu memang pertanian dan perkebunan, kemudian 30% itu adalah yang lain-lainnya. Nah, termasuk juga mata pencaharian masyarakat juga seperti itu. 70% itu mereka adalah petani. Kemudian 30% itu adalah lain-lain seperti buruh, kemudian pegawai swasta, PNS, dan lain-lainnya. Oke, kalau untuk misalnya pariwisata mungkin Bu, atau kuliner gitu? Nah, kalau di Jeruju Besar ini alhamdulillah kita mempunyai 3 wisata. Wah, apa tuh Bu? Nah, yang pertama itu wisata Rekadena. Wisata Rekadena ini wisatanya memang sudah agak lama, sudah kurang lebih memang belasan tahun ya berdirinya. Dan di sana itu juga wisata agro. Nah, di sana selain mereka bisa menikmati wisata agronya, mereka juga tersedia untuk outbound di sana. Outbound. Nah, iya. Nah, kemudian yang kedua itu wisata Equator Park. Nah, wisata Equator Park ini adalah wisata alam. Nah, wisata alam, wisata agronya juga ada. Nah, yang tadi saya ceritakan Laut Natuna itu, nah di tepian laut itulah yang kami jadikan wisata. Nah, ini wisatanya juga baru kami rintis itu 2016 ketika saya menjabat kepala desa. Saya melihat bahwa ada potensi yang selama ini memang tidak tergarap dan tidak terlihat oleh masyarakat, yang hutan belantara, kemudian di sana juga tidak ada orangnya. Nah, akhirnya saya dengan ide-ide yang ada mengajak BPD, kemudian pemuda, masyarakat, mengajak bersama-sama merintis untuk dijadikan wisata. Nah, alhamdulillah sekarang wisatanya sudah ada. Alhamdulillah. Yang terakhir?
Nah, yang ketiga itu wisata Mu'inul Islam. Nah, itu pondok pesantren yang mana dikemas dan itu juga didirikan dirintis itu di tahun 2016. Nah, ketika saya baru menjabat kepala desa, kemudian dari ustadz-ustadznya waktu itu punya keinginan untuk mendirikan pondok di sana. Nah, alhamdulillah kami memberikan dukungan sepenuhnya. Akhirnya digaraplah lokasi itu. Nah, di sana itu diwancanakan wisatanya wisata surga, wisata religi yang kelihatannya seperti surga. Nah, di sana itu sungai-sungainya, kemudian nuansa wisatanya betul-betul nuansa alam. Kemudian di sana juga ada kebun anggur juga. Oh, ada kebun anggur. Nah, ada budidaya ikan. Nah, sekarang ini lagi digarap budidaya kelulut. Kelulut. Iya, jadi kalau ke sana itu asik ya, melihat tempatnya terasa sejuk, kemudian terasa punya ketenangan tersendiri. Jadi itu salah satu pondok pesantren yang memang dikelola dan dikemas sedemikian rupa menjadi wisata religi. Oke, jadi ada 3 tadi Bu ya, ada Natur Park, terus Equator Park, Ekadena, kemudian Mu'inul Islam. Jadi misalnya teman-teman mau berkunjung di Jeruju Besar, jangan lupa buat mampir di salah satu pariwisata itu Bu ya. Siapa tahu jaraknya dekatan juga. boleh. Nah Bu, Rahma nih kan kita lagi di kantor desa Jeruju Besar Ibu, boleh nggak Bu kami nih room tour di ini, boleh? Iya, boleh. Oke, teman-teman, let's go. Kita room tour di kantor desa Jeruju Besar. Oke, kemana nih Bu kita Bu? Nah, ini ruangan BUMDes. Wow. Nah, ini ruangan pelayanan BUMDes, di mana di sini juga kita menyediakan untuk fotokopi. Jadi ketika masyarakat ingin melakukan pelayanan berkaitan dengan administrasi KTP, KK, perlu fotokopi, jadi masyarakat tidak lagi harus keluar kantor cari tempat fotokopi. Nah, kita sudah menyediakan melalui BUMDes. Nah, ini sekretariat BUMDes. Nah, kemudian yang ada di depan ini salah satu kerajinan. Nah, kerajinan UMKM BUMDes beserta PKK juga. Oh, jadi ini dibuat sama warga sini ya Bu ya? Iya, dibuat dari warga di sini. Nah, ini produk unggulannya kemarin nih, alhamdulillah kemarin dapat juara 1 nih. Wah. Tingkat kecamatan. Ini Bu? Ini produk unggulan olahan dari tempurung kelapa yang tidak digunakan, kemudian dimanfaatkan diolah seperti ini. Oke. Ini ada gelas juga ya Bu ya? Iya, dari tempurung. Wah, keren. Ini apa Bu? Kalau itu pinjer. Pinjer. Maaf ya guys, sepo. Oh, jadi BUMDes buat pelayanannya ya Bu ya? Iya. Lanjut kita kemana nih Bu? Ya, ini salah satu juga nih produk unggulan juga ibu-ibu PKK. Banyak ya Bu ya? Iya, produk buatan, kerajinan. Kira-kira kemudian mana yang paling susah nih Bu? kalau yang paling susah kurang lebih sama lah Sama ya. ya, Bu, ya. Nah, kalau ini nih, nah ini seperti ini tempat kue ya. Nah, ini tempat kue, ini bahan bakunya juga ada di sini. Jadi diambil di sini, kemudian diolah oleh ibu-ibu dijadikan tempat kue. Ini Nah, ini tas juga ya. Nah, sama semuanya kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya Bu ya? Iya. Ini nggak dijual nggak Bu? Dijual juga. Dijual juga? Iya, dijual. Nah, ini produk olahan sampah juga ada. Nah, ini sampah yang diolah menjadi tempat tisu, kemudian ya tikar juga ada, tikar ini, kemudian keranjang untuk belanja, Wah, tas juga ya. Bu. Nah, Ini kok banyak kayak gini. iya. I like this. Ini masuk sini. Jangan dibawa pulang ya. Enggak Bu, ingatin ya nanti Bu ya. Pakai 2 bulan saya. Iya. Oke, Nah, ini ini apa nih, Bu? tikar juga ada nih, tikar ya. Nah, itu tikar itu tinggal dibuat untuk ukuran berapa maunya kan. Oke. Nah, kalau ini tempat kue, ini tempat kue. Ya, kotak kue. Jadi kita tidak menggunakan kotak yang kita beli, tapi kotak kuenya dari buatan ibu-ibu yang ada di Jeruju Besar. Nah, kemudian ini Ada apa Bu? ini tempat buah. Buah? Nah, ini tempat buah. Jadi langsung ada tutupnya. Nah, ini juga produknya juga
dibuat oleh ibu-ibu PKK yang ada di Jeruju Besar. Kemudian bahan bakunya juga didapat dari desa sendiri. Oke, ini kelapa lagi ya Bu ya. Nah ini mungkin biasa dilihat ya. Nah ini lekar, ya. Biasa juga untuk tempat buah juga ya. Biasa juga digunakan untuk sebagai keranjang. Keranjang. Nah keranjang untuk seperti kalau kita di rumah itu kan untuk nyimpan piring dan lain-lain. Nah kalau bentuknya besar itu dibuat seperti keranjang. Kalau kecil ini biasa juga digunakan tempat buah. Kemudian juga biasa digunakan untuk tempat alas panci. Alas panci. Iya, biar nggak lantunya itu. Ini ada yang besar, ada yang kecil. Jadi sesuai dengan ukuran, sesuai keinginan. Kan ini yang buat kan kebanyakan ibu-ibu PKK kan Bu kan? Iya. Nah itu apakah udah ada ilmunya atau ya tutorial YouTube dulu atau gimana Bu? Karena Rahma lihatnya kayaknya susah buatnya Bu. Iya, karena mereka ini kan belajar juga dari pengalaman, coba buat-buat kan. Nah, kemudian kami juga menyediakan peralatannya, termasuk mesin-mesin. Kalau buat yang seperti ini, nah ini kan harus ada berupa mesinnya ini. Nah, jadi ini bisa dijadikan untuk tempat asbak rokok ya. Nah, jadi biasa juga digunakan tempat permen. Nah ini seperti ini. Nah seperti ini. Jadi ini dibuat desa juga memfasilitasi juga ya Bu. Iya. Jadi kita dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang mempunyai kerajinan, keinginan untuk membuat hal-hal yang masih belum ada menjadi suatu inovasi bagi kita untuk memberdayakan masyarakat untuk mengolah bahan-bahan baku yang ada di desa. Lumayan banyak ya Bu ya. Kalau ini juga dari sampah. Nah, ini sampah lagi. Nah, ini juga dari sampah. Ini sampah. Ini untuk lampu tidur. Nah, jadi di sini ada lampunya. Nah, ini juga dari sampah ini. Wow. Nah, Nah, ini juga lampu tidur juga. Nah, ini yang sudah ada diberi lampu ya. Nah ini dah ada lampu nih. Keren. Jadi lampu tidur. Iya. Jadi tidak perlu beli yang mahal. Jadi dari barang-barang bekas. Nah kita buat seperti ini. Nah diberi lampu. Jadi kalau mau tidur hidup lampunya seperti ini. Kan unik kan? Jadi tidak seperti yang kita beli itu kan. Nah. Nah, oke teman-teman. Nah, tadi di sini udah kita lihat ya banyak banget kerajinan yang dibuat ibu-ibu PKK. Di sini ada tempat kue, terus ada kerajinan-kerajinan yang semuanya itu dijual ke masyarakat. Nah, selanjutnya kita kemana lagi, Bu? Nah, Bu, tadi kan sebelum kesini nih Rahma sempat lihat beras nih, Bu. Kira-kira beras itu apa ya, Bu ya? Buat beras ini juga dari program BUMDes juga. Jadi BUMDes bekerja sama dengan ibu-ibu majelis taklim, yang mana ibu-ibu majelis taklim ini setiap hari menyisihkan uang receh belanja, dikumpulkan setiap bulan, dikumpulkan menjadi satu, kemudian ditambah dengan bantuan dari BUMDes. Dananya digunakan untuk membeli kebutuhan untuk anak-anak yatim, termasuklah sembako, kemudian beras. Nah ini adalah salah satu beras yang nanti di tanggal 8 minggu depan ini kita salurkan. Kemudian ada tambahan lagi sembako juga kita bantu. Jadi agenda ini udah rutin setiap bulan kita laksanakan. BUMDes bekerja sama dengan ibu-ibu majelis taklim yang ada di Desa Jeruju Besar. Siap-siap Bu. Jadi hasil dari kerajinan tadi sama bantuan ibu-ibu PKK menyisihkan uangnya, dapatlah ini untuk disalurkan ke yang membutuhkan ya Bu ya? Iya. Oke, siap. Nah, terus kita mau ngapain lagi nih Bu? Kemana lagi nih Bu? Kalau yang di depan ini adalah ruang pelayanan. Oh, pelayanan. Iya. Oke. Yang ini pelayanan apa Ibu? Nah, KUR, TU dan umum. iya. Tugasnya? Abang tugasnya ngapain? Tugasnya Register nomor surat, aset, terus? nomor surat keluar masuk itu. Oh, kayak Kasih nomor, Aha. itu baru ke oh gitu, yang keluar masuk nomor itu abang ya. Oke, siap. Terus ini ada apa Bu? Kasih pemerintahan. Kasih pemerintahan. Halo abang.
Sehat dulu bang, kameranya bang. Nah, kasih pemerintahan tugasnya apa aja nih bang? Pemerintahan tentang pendataan penduduk, pelayanan Oke. penduduk, Aha. baik itu pembuatan akte kelahiran, kematian, akte perkawinan, kartu identitas anak, KTP, Banyak ya bang ya. pecah kakak, Oke, siap-siap. Pindah datang. data. Pusing tidak bang dengan data-data sebanyak itu? Memang luar biasa kompok berkasnya. Kalau izin bakal alhamdulillah tadi itu udah Weh. kita rapikan Asik. berkasnya Bapak emang paling menumpuk dan alhamdulillah sekubur raya kita peringkat 1 pelayanan. Wah, sedikit satu. Oke. Pelayanan online tadi. Oke. Pembuatan akte kelahiran, kartu identitas anak, KTP, pecah kakak, perkawinan pindah datang. Banyak ya bang ya. Belum lagi urus pertanahan sama Nggak tahu yang Asik, Allah semangat ya bang kasih ya. amat ya, kasih apa? Oke lanjut, ini ada Ya. kasih kesra ya bu? Kesra. Nah kakak tugasnya ngapain? Bantu pelayanan administrasi pendudukan sih. Administrasi pendudukan? Nih, untuk pengajuan kayak PKH, administrasi untuk pengajuan PKH. PKH itu apa? Terus ya PKH itu apa kak? program keluarga harapan. Ah. bantuan sosial dari pusat. Iya. Ah. Juga Terus? ada kayak BPJS yang gratis Aha. yang menimpa, itu administrasinya juga kita yang bantu. Oh oke, jadi tugasnya kasih kesra ya kak ya. Oke siap. Terakhir ini ada pelayanan apa nih bu? Kasih pelayanan. Nah ini abang kalau boleh tahu tugasnya ngapain aja nih bang? Kalau saya sih pribadi bukan isi pelayanan, Iya. saya kalau pendanaan. Oh oke. Jadi tugas saya itu kan kalau perencanaan itu seperti penyusunan RKP, nah, dengan bantuan sekdes sih tetap. Oke. Kayak penyusunan rancangan untuk kerja di awal dan akhir tahun lah seperti itu. Oke siap. Udah itu aja bang? Oke. Nah itu beberapa pelayanan yang ada di Juruju Besar. Jadi kalau misalnya teman-teman ada, teman-teman khususnya di Juruju Besar sih, kalau misalnya membutuhkan pelayanan silahkan ke kantor desa. Oke. Oke, terus apa lagi ya kita? Ruang sekdes.